Halo Sobat Literasipedia, berjumpa lagi dengan saya di program Lipods Literasipedia on the Spot bersama seorang yang sangat luar biasa hari ini. Jadi saya hari ini ada di Museum Arma Ubud. Jadi saya rasa teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat ini, dan teman-teman wajib kalau mau datang ke Museum Arma ini karena sekarang sudah ada bersama salah satu founder dari Museum Arma Ubud ini. Nah, inilah beliau, Agung Yudi. Siap. Oke. Siap. Jadi kalau ada yang ingin tahu lebih jauh, bisa cek Instagramnya Agung Yudi. Jadi di situ bakal ketemu sosok beliau yang keren luar biasa ini. Apa kabar Pak Agung? Baik. Oke, ini baik. Stylenya udah beda sekali. Ini saya agak style preman begini, beliau sudah adat gitu ya. Jadi kelihatan vibes-nya bahwa menyajikan sisi yang wah, nih kalau kita ngomongin pakai udang, pakai setelan adat ini setiap hari udah kayak gitu. Hampir. Jadi sudah menjadi apa? Pakaian seragam. Oh, seragam. Berapa style nih kira-kira punya di rumah? Cuman segini aja, baju tetap putih, bawahnya common. Oh ya udah. Udah ya. Nggak risih ya? Saya justru bisa nyaman. Rasanya. Mungkin vibe-nya dapet, Hmm. terus mungkin juga karakternya dapet. Jadi kalau pakai pakaian gini kayaknya apa? Taksi ya. Oke, ini Taksi. kawan-kawan ini harus ada satu clue yang luar biasa ya. Jadi sahabat literasi ini kalau kita udah ngomongin taksu dan itu ada di Bali, apalagi sekarang kita ngomong di Museum Arma ini, saya merasa sangat puas sekali ya, karena ketika masuk ke Museum Arma ini memang versi bedanya. Saya ingin tahu sih sebenarnya ada apa sih cerita di balik berdirinya Museum Arma ini? Ya Alma itu sebenarnya mungkin awalnya saya mungkin buka dari kita berdirinya tanggal 9 Juni 96. 96, udah lama juga ya. Jadi awalnya bapak itu mungkin ini semua sih di awalnya memang bapak, Oke. yaitu yang bilang itu yang selalu saya ingat itu adalah tentang apa yang kita dapatin dari sini kita kembalikan ke sini. Itu Apa awal. yang kita dapatkan dari seni, kita kembalikan ke seni. Ya, ada konsep itu ada konsep lain. Ada konsep lain. Nah kebetulan mungkin saya ini lahir dari keluarga yang memang darah seninya sudah mengalir gitu. Wah, ini menarik nih Pak. Nah jadi proses belajarnya itu sebenarnya ya mengalir aja. Nggak ada yang harus diarahin, nggak ada yang harus nggak ada yang harus dipaksakan. Jadi ya mungkin awalnya karena bapak kan kita berangkat dari galeri. Oke. Saya kecil kan di sana belajar gitu. Jadi interaksi awalnya dari sana. Oke, berarti ada habit yang tercipta ya, ada lingkungan yang kemudian menyajikan itu ya. Mungkin kalau saya bilang itu nilai paling mahal ya yang saya dapat itu adalah bagaimana ada semacam penilaian dari kecil. Mungkin darahnya sudah di sana, terus mungkin jalannya juga ada di sana. Sebenarnya mungkin kalau saya mungkin dari kecil itu seneng banget setiap duduk di galeri dikelilingi oleh karya seni itu kayaknya apa ya, tenang. Tenang ya. Wah, ini Nah itu mungkin karena saya percaya karya seni itu ada spiritnya, ada paksinya gitu. Jadi setiap saya melihat sebuah karya seni, saya duduk di antara karya seni itu saya merasa calm banget gitu. Oke, berarti kayak kita dibawa traveling kemana gitu Ya, ya. Nah, ini ya. ada sisi menjelajah nih, wah ini karya seninya kalau udah kayak begini ada value apa di situ gitu ya kira-kira ya. Saya ingat banget itu. Nah. Jadi ada suatu cerita menarik waktu saya masih kecil. Nah, bapak kan punya koleksi karya Ya. seniman besar. Bila saya bilang mungkin karyanya Pak Sunario, Skenario. karya abstrak. Saya berdiri nih di depan. Nah, Saya masih kecil gitu kan. Jadi itu sudah ada semacam komunikasi awal, penilaian dari ya mungkin saya bilang itu penilaian dini lah. Karya apa sih? Ya, cuman goresan gini aja saya juga bisa gitu. Cuman itu itu kerekam. Jadi semakin kita dewasa, semakin apresiasi kita bertambah, semakin
pergaulan juga. Nah, karya itu kan sekarang ada di museum. Jadi saya merasa ketika melihat karya itu, saya jadi ketawa sendiri nih. Kenapa ketawa? Kan itu pertanyaan nih, ada yang Yang suka. dulunya mungkin saya anggap ini karya apa sih? Ini saya juga bisa kan. Ternyata setelah kita semakin semakin pengalaman, jadi kita bisa merasa bahwa karya ini benar. Apa yang membuat Agung Yudi mengatakan karya ini gila? Mungkin keberanian dari senimannya, komposisinya, cara dia memberikan semacam sentuhan warna itu. Goresannya dia itu, ini benar-benar saya merasa wah, ini karya yang benar-benar buat saya itu tertancap banget gitu loh. Berarti Salah satu karya favorit saya lah yang menjadi keren tuh. ini menjadi menarik. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat dari tadi sekilas sudah diceritakan bagaimana berdirinya, kemudian sosok seorang Agung Yudi akhirnya tertarik ikut di dalamnya. Ya. Apa sih sebenarnya nilai yang ingin diperjuangkan oleh Arma ini? Arma ini ya, Ya. mungkin kalau saya berangkat dari saya pribadi dulu ya, Hmm. saya merasa bahwa ada show saya di sana. Ada jiwa. Mungkin ada happiness saya di sana. Hmm. Nah, saya berangkat dari bidang yang sama. Hmm. Dari kecil, sebenarnya bapak nggak pernah mengarahkan. Ya. Jadi semua ngalir aja gitu. Seni itu sebenarnya kan tidak ada yang bisa, tidak ada yang baku, Ya, dia tidak terbatas. tidak terbatas Tidak gitu. terbatas. Yang kita suka belum tentu orang yang suka. Betul. Tapi saya merasa di situ saya menemukan kebahagiaan. Saya bisa berbagi kebahagiaan. Karena jual beli lukisan itu kan bukan masalah Anda bisa dapetin duit, walaupun kita dapat duit, tapi kita kan berbagi kebahagiaan. Wah, ini menjadi menarik teman-teman. Karena kalau kita ngomongin bisnis kan transaksional banget ya, tapi kemudian Arma ini perlu dicatat bahwa menyajikan sebuah karya itu ternyata berbagi kebahagiaan. Itu berbagi kebahagiaan. Wah, ini satu poin penting menurut saya ketika kita kemudian, nah ini menjadi menarik sebagai orang Bali yang kemudian ya oke lah ada sisi bisnis Iya. kan di situ kan, tapi tiba-tiba kemudian disajikan bahwa sedang berbagi kebahagiaan. Wah, keren. Ini satu poin penting yang kemudian harus disajikan betul bahwa hari ini ternyata berbisnis dengan hati ya. Berbisnis dengan hati. Ya, itu kuncinya adalah menurut saya itu yang selalu saya tuh jadikan pegangan dan Ya. pelajaran itu adalah bagaimana kita berbisnis dengan hati. Wah, keren. Jadi di saat kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang, walaupun mungkin mereka bayar buat kita, Betul. tapi ketika karya itu dipajang di rumah mereka, saya percaya dia akan selalu mengingat dengan kita. Iya, ada connecting soul Ada tadi. koneksi. Wah, Dan itu yang paling berkesan buat saya. Bagaimana dari sana awalnya saya mulai menemukan kecintaan, ada passion, karena Arma itu kayaknya bapak kan punya impian. iya. Dia itu dari kecil saya tahu dia ingin mempunyai sebuah museum di mana dia bisa berbagi, bagaimana dia bisa mengembalikan apa yang dia dapatkan dari sini, kembalikan di sini. Wah, itu berarti ada sebuah circle yang diciptakan, ada sisi sustainability-nya, keberlanjutan, dan itu nggak mudah sih menurut saya. Dan boleh dong kita ingin tahu nih cara Arma bertahan, karena kan dari 1996 ya, Iya. 96 ke 2024 ini kan hampir 28 tahun. Iya. 28 tahun itu kan rentang waktu yang tidak singkat, dan pasti ada investasi yang dilakukan. Nah, bagaimana cara bertahan? Wah, ini apa ya? Ini pertanyaan yang sulit. Wah, kan biasa kan. Jawab itu kan selalu ada ya kan. Tapi ada secretnya juga. Iya, Tapi iya. kalau menurut saya sih semua kembali ke hati. Semua kembali kan. Saat kita bisa melakukan sesuatu dengan hati, alam kita berikan jalan yang baik. Wah, ini menarik lagi Bukan poinnya. masalah kita harus
ya setiap orang kan pasti punya jalannya masing-masing, Iya, betul. punya karakternya masing-masing, Iya. strateginya masing-masing. Di saat kita melakukan semua dengan hati, dengan karakter yang kita punya, dan kita ada pengabdian di sana, saya rasa alam itu pasti, semesta itu pasti akan berikan jalan. Wah, ini menarik nih teman-teman. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ini menjadi poin yang sangat menarik sekali. Jadi kalau teman-teman datang ke Bali kemudian ingin berkunjung ke Arma, ini sisi ini yang kemudian harus Anda dapatkan di situ. Jadi menyajikan itu dengan hati, dengan totalitas, dan tentunya di sini ada ruang penyadaran yang muncul. Nah, ini menarik sekali. Iya. Nah, sekarang dari sisi itu kan sudah nih, fondasinya sudah, proses pertahanannya Iya, sudah. iya, iya. Kita ingin tahu future ke depan. Tentu kan Arma punya progres nih. Iya. Saya pengen Arma one day itu begini. Atau kemudian saya punya rencana begini atau mimpi-mimpi tertentu. Karena kan bolehlah kita bilang kan Agung Yudi ini jadi pewaris Arma hari ini kan gitu. Yang kemudian ya, harus menjadi tonggak yang memikul Iya, banyak tanggung jawab di situ. Nah, buat Agung Yudi sendiri nih, gimana? Berarti baru kita kan komunikasi nih sama Mana nih, dia dapat poin sesuatu, dapat pelajaran baru juga. Nah, itu kan bagus juga, keren tuh. Iya. Mungkin dari apa ya, dari ya, banyak hal yang bisa kita dapetin sesuatu yang baru dari site-nya tadi kan. Udah bener nih site-nya nih ya. Dicek dulu nih. Dicek dulu ya, Pak. Itu kan sebenarnya itu pelajaran juga buat saya gitu. Jadi itu menjadi semacam grup untuk melangkah ke arah yang kemajuan itu sendiri kan. Apalagi saya sebagai generasi muda, menurut saya sih kalau kita bicara Bali, Ya. Ubud itu kan tantangannya besar, ya, banyak banget dinamis lah. Tapi kalau kita bicara jujur, saya juga apa ya, itu saat nanti Arma itu jadi suatu landmark. Jadi landmark. Jadi ya di mana lagi ya tempat kayak gini kan? Ya juga sih, bener juga. Jadi orang bisa ke sini, terutama untuk generasi muda. Iya, berasa kayak rumah sih. Jadi bagaimana mereka bisa dapat suatu pelajaran baru, pengalaman baru, bahwa museum itu ada sesuatu baru yang bisa dikatakan, pelajaran baru, pengalaman baru, yang nggak hanya cuman bahwa paradigma anak muda itu museum itu hanya sebagai apa sih yang harus dicari museum, kayak bilang kan. Kadang-kadang kita kan begini nih, kalau ngomongin museum itu kan otaknya udah langsung pameran kan gitu kadang-kadang ya. Jadi udah ketemu benda yang digantung dan tidak bercerita. Nah, kadang-kadang kan kelemahan, jujur aja, kalau kita ngomongin museum-museum kita di Indonesia ini, walaupun dikasih penjelasan, belum tentu tour guide-nya mampu ngejelasin. Nah, kan kadang-kadang gitu. Nah itu. Nah, tadi, ini dulu teman-teman ketahui, sebelum kita take, saya sempat ngobrol juga nih sama Agung Yudi. Ada banyak cerita yang tersimpan di Arma, ini menjadi menarik. Saya dengar-dengar nih, tadi bocorannya Ratu Elizabeth ke sini. Ya, Kemudian Bonet, dan seterusnya. Obama. Obama. Ini kan ada, nah tadi apa namanya, Jung juga cerita bahwa semesta itu menyiapkan prosesnya. Ini kan menjadi menarik ketika kemudian, kalau bahasa saya katakan semesta nih ngasih hadiah nih, Ratu Elizabeth datang, Obama datang. Ya. Nah, berarti kan ada soul yang disimpan oleh Arma yang membuat mereka datang. Nah, ini itu kan nggak kebetulan juga lah. ya pasti. Mungkin itu kembali ke kayak pembicaraan kita tadi ya. Jadi menurut saya itu kalau memang kalau saya istilahkan sebagai orang Bali, Iya. site-nya udah benar. Oke. Terus apa ya namanya itu? Kerjakan dengan hati gitu Kerjakan ya. dengan- artinya energinya sudah benar gitu loh. Oh, Jadi iya. ya mungkin itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi gitu loh menurut Iya. saya. Jadi apa ya? Jadi mungkin kita sebagai orang Bali harus percaya gitu. Ya, investasinya Ya, jadi mungkin benar ya, gitu investasinya memang sudah benar gitu loh. Oke. Jadi mungkin itu bukan suatu hal yang kebetulan.
Ya. Memang walaupun ada tangan-tangan yang membantu, cuma kan memang sudah diarahin sama semesta. Wah, ini kalau udah ngomongin universe, sudah ngomongin semesta ini nggak mudah teman-teman. berat. Tapi benar, kita sebagai artinya kita anak-anak muda ini kan juga find your DNA ya gitu. Jadi ketika kita sadar tahu mampu gitu kan, nah ini menjadi menarik. Ada sebuah ilmu baru yang saya dapat di Arma ini. Jadi saat landscape-nya, landmark-nya benar, kemudian investasinya jadi benar, semesta jadi benar juga ngasih gitu ya. Iya, benar. Wah, ini udah menarik sekali nih. Menarik sekali. Oke, Jung. Kita bakalan ngomongin tentang Arma ini pasti banyak. Jadi saya ingin satu pesan singkat dari seorang Agung Yudi kepada publik agar mereka juga bisa paham kenapa harus datang ke Arma. Apa yang bisa mereka dapat di sini. Jadi begini, jadi buat saya itu selaku generasi muda, Iya. mungkin saya ini salah satu orang langka. Jadi ini Salah menarik. satu orang muda yang memang yang mencintai museum, di mana orang muda itu kayaknya ini menganggap susah. museum itu apa sih? Apalagi sekarang ngomongin Bali hari ini ya. Ya, Vibes-nya jadi bagaimana? selatan dulu nih. Party dulu nih gitu. Orang Ini Bali masalah yang nih. masih muda pakai udeng kayak gini nih kayaknya orang apa? langka. orang langka. Jadi buat saya itu selaku generasi muda, satu pesan itu kenapa saya bilang mencintai budaya Bali dengan karakter sebagai orang Bali itu kedepannya sangat penting dengan segala budaya, seni dan apapun yang kita wariskan gitu loh. Ya. Karena itu adalah karakter orang Bali sendiri yang harus kita jaga, yang diwariskan dari dulu kita. Ya, aset ya. Dan museum itu adalah buat saya gitu loh, apa yang sudah saya pelajari juga mungkin dari diskusi. Museum itu adalah kalau kita ibaratnya itu seperti pura gitu. Seperti Ada itu. banyak pengetahuan, ada banyak hal-hal yang menyangkut tentang nilai budaya Bali yang memang harus kita pertahankan. Mungkin kalau saya bisa sedikit campaign di sini itu adalah ayo ke museum. Ayo. Bagaimana kita belajar mengapresiasi, menghargai dan mencintai budaya kita. Ini menarik nih. Jadi orang Bali menjadi orang muda yang berbudaya itu kan keren. Saya sepakat ya. Kalau di situ saya sepakat Seperti betul. itu. Kalau di situ saya sepakat betul. Jadi sahabat literasi, jadi dari proses pembicaraan kita dengan seorang Agung Yudi ini, kalau boleh saya sekarang highlight ya, ini manusia langka kan. Nanti kelangkaannya kita akan obrolkan di lain kesempatan dan kita akan jauh lebih ulas dengan beberapa hal lainnya karena saya melihat di sini sudut Arma itu banyak sekali ya. Dan tentunya di part berikutnya kita akan obrolkan lebih banyak lagi terkait dengan apa sih yang ada di Arma ini. Kemudian karena tadi beliau bilang ada banyak pengetahuan apa yang hadir di Arma ini perlu kita lihat dan kita telisik lebih jauh lagi. Oke, nah kita bakalan minta nih seorang Agung Yudi ngasih ya statement lah kepada teman-teman sahabat Literasipedia sebagai closing statement pada kesempatan kali ini. Bisa mengundang deh semua teman-teman, baik itu yang ya kaula muda lah, saya bilang ya. Jadi ayo mampir ke Arma, mampir ke museum. Kita bisa berbagi, kita bisa berdiskusi di situ. Banyak hal yang bisa kita pelajari, diskusikan, baik itu mengenai seni, baik itu mengenai social life, atau mungkin tentang politik atau apa yang suka politik. Boleh lah, ngobrol tipis-tipis. Ya, gitu ngobrol kan. tipis-tipis atau apalah. Cuman bagaimana kita menjadikan museum itu seperti apa yang saya bilang tadi itu sebagai pura Ya. tempat kita berbagi banyak hal, tempat kita bagaimana berdiskusi banyak hal, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan baru. Ya. Jadi ayo mampir ke museum. Wah, ini keren banget. Jadi sahabat Literasipedia, sekali lagi karena sudah yang punya museum ini udah membukakan pintu, silahkan datang, kita berdiskusi. Banyak tema bisa kita diskusikan di tempat ini dan ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kita berbagi bersama-sama, saling menguatkan. Rahayu, salam Literasipedia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.